Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ahmad Yafiq Mursyid, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar linguistik dan filologi. Hai teman-teman semua yang berbahagia. Saya Raudia Nur Afifah dengan NIM 21105030085. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar linguistik dan filologi tentang kodikologi dan tekstologi. Oke, langsung aja ya. Sebelum itu, kita akan berkenalan dulu dengan naskah dan prasasti. Keduanya ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama ditulis dengan tangan. Nah, untuk perbedaannya, naskah dan prasasti itu sendiri, naskah itu ditulis tangan pada buku dan bahan. Sedangkan prasasti, tulisan pada batu, batu bata, logam, gerabah, dan kayu. Naskah ini berisikan informasi lengkap yang panjang, sedangkan prasasti ini pendek, ringkas, dan untuk pengumuman, penanda, pengukir nama, dan jabatan. Naskah ini berisikan anonim, sedangkan prasasti itu ada nama dan tahunnya. Naskah ini banyak karena dapat disalin, sedangkan prasasti itu hanya sedikit karena tidak dapat disalin. Oke, kita langsung masuk kepada pembahasan kodikologi dan tekstologi. Kodikologi berasal dari bahasa Latin yaitu codex atau caudex, berarti batang pohon. Ini berkaitan dengan pemanfaatan kayu sebagai alas untuk menulis. Dalam perkembangan, kata kodeks dipakai sebagai padanan istilah naskah. Pengguna pertama istilah kodikologi ini ialah Alphonse Dain. Ia, dalam kuliahnya di École Normale Supérieure Paris bulan Februari tahun 1944, ia menjelaskan kodikologi adalah ilmu mengenai naskah-naskah dan bukan ilmu yang mempelajari apa yang tertulis dalam naskah. Oke, ruang lingkup kodikologi itu ada 7. Yang pertama, sejarah naskah. Yang kedua, koleksi naskah. Yang ketiga, penelitian mengenai tempat penyimpanan naskah yang asli. Keempat, penelitian mengenai tempat penyimpanan naskah yang asli. Keempat, penyusunan katalog. 5, penyusunan daftar katalog. 6, perdagangan naskah. 7, penggunaan naskah. Kesimpulannya, kodikologi ini ialah ilmu tentang naskah atau ilmu pernaskahan. Kata naskah ini sering digunakan dalam pengertian berbeda. Misalnya, naskah radio, naskah perjanjian, dan lain-lain. Selain itu, kata naskah sama maknanya dengan teks. Misalnya, teks pidato, teks perjanjian, dan lain-lain. Dalam kodikologi dan filologi, kedua istilah itu harus dibedakan. Teks adalah isi kandungan naskah, apa yang tertulis dalam naskah. Sedangkan naskah adalah wujud fisiknya. Oke, masuk ke tekstologi. Tekstologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks, yang antara lain meneliti penjelmaan atau dan penurunan teks sebuah karya sastra, penafsiran, dan pemahaman. Dalam penjelmaan dan penurunan secara garis besar, teks dapat disebutkan ada 3 macam, yakni teks lisan atau tidak tertulis, teks naskah atau tertulis tangan, dan teks cetakan. Sedangkan naskah merupakan wadah dari teks. Naskah adalah sebuah bentuk karya tulis yang berisi ide atau gagasan yang berupa bahan, baik berupa buku, kertas, atau sejenisnya. Naskah merupakan benda konkret yang dapat dilihat dan dipegang. Dalam bentuk asli, naskah lama Indonesia biasanya ditulis di luang atau kulit kayu dan lontar. Namun sejak adanya pengaruh Eropa pada abad 18 dan 19, naskah lama ditulis di atas kertas. Setelah mengenal mesin cetak naskah ditulis dengan cetakan, dalam naskah yang terdiri dari teks itu berisi cerita tentang ide-ide yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video ini. Sehat selalu, tetap jaga imun dan jaga iman ya. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.